Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 4 Januari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami bahwa pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali adalah kepastian untuk kami menerima kebangkitan dari kematian. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh adik Revan Sayo. Kepada adik Revan, kami persilahkan. Bacaan renungan kita pada pagi ini, tanggal 4 Januari 2026, berjudul Pengharapan akan kedatangan yang kedua kali. Ayat inti kita terdapat Wahyu 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Kedatangan Tuhan yang kedua kali telah menjadi pengharapan para pengikutnya yang sejati sepanjang zaman. Janji perpisahan Sang Juru Selamat di Bukit Zaitun bahwa Ia akan datang kembali menerangi masa depan bagi murid-muridnya, memenuhi hati mereka dengan sukacita dan pengharapan yang tidak dapat dipadamkan oleh kesedihan maupun digelapkan oleh pencobaan. Di tengah penderitaan dan penganiayaan, penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, adalah pengharapan kita yang penuh bahagia. Ketika orang-orang Kristen di Tesalonika dipenuhi kesedihan saat menguburkan orang-orang yang mereka kasihi, yang berharap hidup untuk menyaksikan kedatangan Tuhan. Paulus, guru mereka, menunjuk kepada kebangkitan yang akan terjadi pada saat kedatangan Juru Selamat. Kemudian mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit, dan bersama dengan yang hidup akan diangkat untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah, katanya, kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang yang akan lain dengan perkataan-perkataan ini. 1 Tesalonika 4 ayat 16-18. Dari penjara, tiang pembakaran, dan tiang gantung, di mana orang-orang kudus dan martir bersaksi bagi kebenaran, turunlah sepanjang abad ungkapan iman dan pengharapan mereka. Karena yakin akan kebangkitan pribadi Kristus, dan akibatnya akan kebangkitan mereka sendiri pada kedatangannya. Oleh sebab itu, kata salah seorang Kristen, mereka tidak takut kematian dan ditemukan berada di atasnya. Mereka rela turun ke dalam kubur supaya mereka dapat bangkit dalam kemerdekaan. Mereka menantikan Tuhan datang dari sorga di atas awan-awan dengan kemuliaan Bapanya, membawa bagi orang benar masa kerajaan. Orang-orang Waldensia memelihara iman yang sama. Wycliffe menantikan penyataan penebus sebagai pengharapan gereja.
Di pulau Patmos yang berbatu, murid yang dikasihi mendengar janji, "Ya, aku datang segera." Dan jawaban kerinduannya menyuarakan dan gereja sepanjang penziarahannya. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Wahyu 22 ayat 20. Demikianlah bacaan renungan kita pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalenan adik Revan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam The Great Controversy edisi 1888, halaman 299 paragraf 1 yang berbunyi, salah satu kebenaran yang paling khidmat dan sekaligus paling mulia yang diungkapkan dalam Alkitab adalah tentang kedatangan Kristus yang kedua untuk menyelesaikan karya penebusan yang agung. Kepada umat Allah yang sedang berziarah, yang begitu lama dibiarkan tinggal di negeri yang dinaungi maut, diberikan harapan yang berharga dan membangkitkan sukacita dalam janji kedatangannya yang adalah kebangkitan dan hidup untuk membawa pulang kembali orang-orang yang diasingkan. Doktrin kedatangan kedua adalah inti utama dari kitab suci. Itu sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 11 paragraf 2. Kedatangan Tuhan yang kedua kali telah menjadi pengharapan para pengikutnya yang sejati sepanjang zaman. Janji perpisahan Sang Juru Selamat di Bukit Zaitun bahwa ia akan datang kembali, menerangi masa depan bagi murid-muridnya, memenuhi hati mereka dengan sukacita dan pengharapan yang tidak dapat dipadamkan oleh kesedihan maupun digelapkan oleh pencobaan. Di tengah penderitaan dan penganiayaan, penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, adalah pengharapan kita yang penuh bahagia. Nah, salah satu unsur penting dari pengharapan kedatangan Kristus yang kedua kali adalah tentang kebangkitan dari kematian. Dalam renungan hari ini, ada disebutkan tentang orang-orang Waldensia. Tentang mereka, Roh Nubuat berkata dalam The Great Controversy edisi 1888, halaman 74, paragraf 2. Jaminan kasih Juru Selamat tampak terlalu besar untuk disadari oleh sebagian jiwa-jiwa malang yang terombang-ambing badai ini. Begitu besar kelegaan yang dibawanya, begitu terang cahaya yang menerangi mereka, sehingga mereka seolah-olah diangkat ke sorga. Tangan mereka diletakkan dengan penuh kepercayaan di tangan Kristus. Kaki mereka tertanam di atas batu abadi. Semua ketakutan akan kematian lenyap. Mereka sekarang dapat mendambakan penjara dan tumpukan kayu bakar, jika dengan demikian mereka dapat menghormati nama penebus mereka. Orang-orang Waldensia tidak takut akan kematian, bukan karena mereka berani mati, tetapi karena tangan dan kepercayaan mereka diletakkan dengan teguh dan kokoh pada tangan Yesus. Dalam Yesus mereka tidak takut penjara dan api. Lalu ada Wycliffe. Dikatakan dalam The Great Controversy edisi 1888 halaman 87 paragraf 3. Perwakilan dari 4 ordo religius bersama 4 pejabat sipil berkumpul di sekitar pria yang dianggap sedang sekarat itu. Engkau telah mengucapkan kematian, kata mereka. Sesali kesalahanmu dan tarik kembali di hadapan kami semua yang telah engkau katakan yang merugikan kami. Sang reformator yaitu Wycliffe mendengarkan dengan diam. Lalu ia menyuruh pelayannya untuk mengangkatnya dari tempat tidur dan sambil menatap mereka dengan mantap saat mereka berdiri menunggu penarikan kembali ucapannya, ia berkata dengan suara tegas dan kuat yang sering membuat mereka gemetar, "Aku tidak akan mati, tetapi hidup," dan menyatakan perbuatan jahat para biarawan. Terkejut dan malu, para biarawan bergegas meninggalkan ruangan. Wycliffe tidak menjadi lemah karena sedang sekarat. Wycliffe tidak takut akan kematian, sebab jika memang kehendak Tuhan,
maka dia bisa bangkit dan pulih kembali. Dan itulah yang terjadi. Wycliffe tidak jadi mati dan membuat terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Ini semua karena pengharapannya akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Itulah sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 11 paragraf 3. Dari penjara, tiang pembakaran, dan tiang gantung, di mana orang-orang kudus dan martir bersaksi bagi kebenaran, turunlah sepanjang abad ungkapan iman dan pengharapan mereka, karena yakin akan kebangkitan pribadi Kristus dan akibatnya akan kebangkitan mereka sendiri pada kedatangannya. Oleh sebab itu, kata salah seorang Kristen, mereka tidak takut kematian dan ditemukan berada di atasnya. Mereka rela turun ke dalam kubur supaya mereka dapat bangkit dalam kemerdekaan. Mereka menantikan Tuhan datang dari sorga di atas awan-awan dengan kemuliaan Bapanya, membawa bagi orang benar masa kerajaan. Orang-orang Waldensia memelihara iman yang sama. Wycliffe menantikan penyataan penebus sebagai pengharapan gereja. Demikian juga dengan Yohanes yang kekasih. Dia tidak takut digoreng dalam minyak panas dan dibuang ke pulau Patmos, karena dia rindu Yesus datang segera. Nyonya White juga sama. Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, halaman 50 paragraf 4, berkata, "Ini adalah tahun terbahagia dalam hidupku," Nyonya White menuliskan. "Hatiku dipenuhi dengan pengharapan yang gembira, tetapi aku merasa sangat kasihan dan cemas terhadap mereka yang putus asa dan tidak memiliki harapan di dalam Yesus. Kami bersatu sebagai umat dalam doa yang sungguh-sungguh untuk pengalaman sejati dan bukti yang jelas tentang penerimaan kami di hadapan Allah." Ini adalah pengalaman Nyonya White tentang kedatangan Yesus di tahun 1844. Memiliki pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali membawa kebahagiaan bagi umat-umat Allah. Dan meski nanti mereka alami kekecewaan, namun pengharapan mereka tidak sirna, malah semakin kuat karena mengerti rencana Tuhan yang sebenarnya. Bagaimana dengan kita? Biarlah doa Yohanes menjadi doa kita semua. Wahyu 22 ayat 20 berkata, "Amin, datanglah Tuhan Yesus." Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini, melalui pengalaman orang-orang Waldensia dan John Wycliffe, bahwa mereka tidak takut mati bukan karena berani mati, tetapi karena kepercayaan mereka diletakkan dan tertanam kuat dalam tangan Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus, itulah wujud kami, menyerahkan hidup kami tertanam dalam hidupnya, dan itulah jaminan bagi kami untuk kehidupan kekal. Entah kami mati, entah kami hidup, pada waktu Yesus datang kedua kali, kehidupan kekal boleh menjadi bagian kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.